Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu senang sekali kembali di program Dialog Fajar. Di studio sudah hadir Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allah Akbar. Allah besar, Masya Allah. Ini yang mendengarkan juga ikutan, Masya Allah, seneng gitu ya. Iya, semangat kayak, ini pokoknya. Iya, ini ayah yang dicintai anak-anaknya sepertinya ya Ustadz ya. Amin. Iya dong, pasti. Sering ngasih hadiah tahu Ustadz Mim? Oh, sering. Selalu saya ngasih hadiah sama anak-anak saya. Wah, saya daftar kalau gitu Ustadz. Oh iya, jadi saya yang nomor berapa ini? Terserah Ustadz, yang diakui lah paling ya Ustadz ya. Karena ngomongin hadiah itu kan orang tua itu rasanya gembar-gembor kemana-mana gitu. Wah, saya sudah memberi hadiah yang terbaik, termahal, termewah. Nanti saya berikan saat ulang tahun gitu ya Ustadz ya. Pulang dari Eropa gitu ya. Wah iya, apalagi kalau dari luar negeri gitu, oleh-olehnya itu Masya Allah branded begitu ya Ustadz. Iya. Ngomongin hadiah juga Ustadz, kira-kira itu hadiah yang terbaik untuk anak kita itu yang seperti apa sih Ustadz Mim? Okay. Monggo selengkapnya bersama Ya. Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Susah, senang, sulit, mudah, itu semuanya adalah pemberian nikmat dari Allah untuk kita semuanya. Salawat dan salam tersanjung kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat semuanya. Amin. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, ini pertanyaan Mbak Ayu ini juga menggelitik ya. Iya. Bahwa ya wajar saja lah, atau sudah semestinya atau selayaknya kita para ayah itu ya. Ini alamatnya kali ini khusus ini ya, ayah. Oh, ayah. Bahwa memberi hadiah adalah sesuatu yang lazim dan biasa dan memang selayaknya begitu ya. Yeah. Tidak peduli zamannya loh ini ya. Entah dari zaman kapanpun ya, itu ayah akan memberi hadiah pada anaknya dengan hadiah yang terbaik. Tetapi yang harus kita ingat, hadiah seperti apa sih sebetulnya disebut dengan hadiah terbaik seorang ayah kepada anaknya. Tentu kita akan meniru ya, atau mengikuti kriteria petunjuk manusia mulia, manusia agung, ayah terbaik, ayah teladan, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Ada sebuah hadis yang pendek sekali, pendek banget ya, dan mudah sekali ini untuk diingat, apalagi dihafal juga mudah ini kalau mau menghafalkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma nahala walidun waladahu afdala min adabin hasanin. Rawahu Tirmidzi wal Hakim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan tata krama yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi dan Al-Hakim. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, apa sih kalau kita mau menghadiahi ketika ulang tahun misalnya nih yang merayakan ulang tahun ya, kalau saya sih tidak pernah anak ulang tahun hadiah ya. Oh iya Ustaz. Ya, hadiahnya saya sudah kasihkan kepada mereka setiap hari. Apa itu? Tadi kan baik tanya ya. Iya. Yaitu saya mendidik anak-anak saya dengan tata krama yang baik. Ya, itu adalah hadiah ayah kepada anak yang terbaik. Hadiah yang terbaik seorang ayah kepada anak adalah mendidik anak-anak itu dengan tata krama yang baik.
pertanyaannya adalah, lu mengapa kok pendidikan tata krama menjadi hadiah yang terbaik? Bisa kita bayangkan Mbak Ayu, seorang anak ulang tahun umur 17 dibelikan mobil merek yang paling mahal. Nanti kalau saya menyebut merek nanti kena casnya sponsor saya. Iya. Saya bentuknya Hot Wheel waktu itu. Kecil gitu. Misalnya begitu, yang harganya sampai MM-an gitu ya. 2M. Mangayu-mangatus. Mangayu, ya. Misalnya 2M. Apa itu? Nggak tahu mereknya, terserah lah. Bisa sekarang banyak harga mobil yang 2M itu kan. Apakah itu, kalau anak itu diberi hadiah mobil yang mahal, tetapi ia tidak memiliki tata krama yang baik, atau dibelikan moge misalnya, motor gau pede gitu ya. Kemudian anak itu tidak memiliki tata krama yang baik, apa yang terjadi? Mobil itu, kendaraan itu, atau apapun lah, apa yang dia lakukan terhadap barang-barang itu? Pasti sesuatu atau melakukan sesuatu yang tidak membuat baik bagi dirinya, bagi kita orang tua dan lingkungannya. Kalau kemudian dia mendapatkan hadiah yang seperti itu, tetapi dia tidak memiliki adab akhlak yang baik, bukannya terima kasih kan yang dia tunjukkan kepada kita, bukannya semakin bersemangat dalam melakukan kebaikan. Kecenderungannya, kalau waktu umur 17 aku dibelikan mobil harga 2M. Kalau aku sudah umur 18 kan ganti yang 3M. Kan gitu. Maka polanya akan menjadi begitu. Apalagi hadiahnya sudah sejak umur, misalnya umur 7 tahun ulang tahun, hadiahnya sepeda, misalnya gitu, sepeda angin. Kemudian naik lagi, nanti umur 8 tahun, kan mesti tambah lagi dia. Kan terbentuk akhirnya pola pikirnya si anak itu, bahwa setiap ulang tahun aku akan mendapatkan hadiah yang mahal. Dan kemudian di dalam pikirannya, kalau kemudian pas umur 17 tahun hadiahnya sama dengan yang 16 tahun, kan pasti nuntut dia. Loh, ya kemarin begini kok sekarang gini lagi. Dan tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada rasa syukur. Dan menganggap hadiah itu menjadi haknya dia. Nah, itu kan sehingga ini yang kemudian membuat kita orang tua kan jadi lebih berat lagi. Kenapa? Karena anak itu merasa bahwa hadiah itu menjadi haknya dia. Loh, kalau aku nggak dikasih hadiah, berarti ayah tidak sayang sama aku. Nah, sudah. Wah, itu bencana itu sudah. Bahwa anak-anak kita menyamakan kasih sayang itu adalah hadiah materi yang diterimakan oleh dia. Ini membuat sulit, membuat berat. Anak-anak bisa depresi kan, misalnya sudah biasa dikasih hadiah seperti itu, terus hadiahnya berkurang saja. Kok berkurang? Sama saja. Tahun kemarin sama tahun ini. Protes. Dan protes itu kan terus berlarut-larut. Nah, ketika berlarut-larut protes itulah kita kan menjadi sumpek itu sebagai orang tua. Anak nggak tahu terima kasih, baru ngomong begitu. Padahal keluarnya pikiran, kesimpulan, pola pikirnya anak itu dibentuk oleh perlakuan kita, pendidikan kita kepada anak. Maka dari itu kembali lagi, kalau mereka kita didik tata krama, kan diberi apa saja kan, terima kasih ayah, terima kasih ibu, semoga bapak sehat, semoga ayah sehat, semoga rezekinya berkah, kan begitu kalimatnya. Kenapa itu? Karena dia memiliki tata krama yang baik. Nah, kalau tidak memiliki tata krama yang baik, sekalipun diberikan emas segunung itu, ya memang wajar dong, ayahku kan kaya dan aku kan anaknya, mau kasihkan ke siapa lagi? Lah kan jadi gitu nanti. Padahal dia tidak atau belum kebutuhannya di level itu. Buat apa sih anak kita dibelikan mobil yang mewah kan itu?
Kalau kemudian mobil mewah itu belum menjadi kebutuhannya, apa yang kemudian dia lakukan? Itu juga kembali ke kita lagi nanti kan, BBM-nya, pajaknya, dan seterusnya sudah. Kalau sudah begitu, ya kembali nanti membebani orang tua. Di saat itulah kita baru sadar, oh walaupun mahal, ternyata bukan hadiah yang terbaik. Buktinya apa? Membuat kita semakin susah hidup kita. Semakin terbeban, bebannya semakin berat, kesulitannya semakin meningkat, kan begitu. Kalau sudah begitu, maka tidak ada sesal, tidak berguna lagi penyesalan, wong. Sudah sulit kan kita, wong, akumulasi perasaannya itu kan sudah di usia remaja atau mungkin sudah remaja akhir gitu kan, sudah sulit itu membentuk pola pikirnya. Sehingga kalau sudah begitu, anak akan menjadi musuh kita. Anak ini akan menjadi musuh orang tua. Kalau anak sudah menjadi musuh orang tua, maka belum mati kita sudah masuk neraka. Rumah yang kita tinggali, rumah mewah yang kita tempati itu laksana penjara yang sangat menyempitkan hidup kita, menyusahkan kehidupan kita. Tidak membuat kita bahagia, malah membuat kita sumpek. Ketemu anak bisa bercanda ria untuk saling memotivasi, menyemangati, malah sebaliknya saling menuntut, saling menuntut. Kamu sudah tak belikan ini, ternyata juga sekolahmu gak jelas misalnya gitu. Loh, katanya salah sendiri cuma dibelikan yang kayak gini. Coba belikan yang kayak gitu, aku nanti akan semangat. Akan itu lagi nanti. Akhirnya kan saling menuntut dan tidak ada habisnya. Dan ketika tidak mampu lagi memenuhi tuntutan anak, maka orang tua akan berkecenderungan melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Setannya pinter, kayak anakmu loh iki. Kan buat anakmu loh ini, buat siapa lagi? Masa kamu nggak belani anakmu, kan gitu. Padahal anaknya sudah salah, sudah buruk, sudah tersesat kan itu. Kita tidak mengentaskan mereka dari kesesatan, kita tidak meluruskan hal-hal yang buruk yang dia lakukan, tapi malah menimbun, malah menyembunyikan, memalingkan dengan cara memberi mereka apa istilahnya, ngujo ya, itu ujo. Apa bahasa Indonesianya itu ya. Pokoknya diberi tanpa hitung-hitungan lah, nggak ukur, kasih semuanya. Nah, itu kan malah menyesatkan, semakin tersesat. Terus bagaimana nanti anak kita itu akan kembali? Wah, itu yang sulit kalau sudah begitu. Semuanya sudah kita berikan dalam segi materi. Pada saat kita sudah tua tidak mampu berbuat apa-apa, anak kita malah tidak bisa apa-apa. Bisanya hanya menuntut orang tua. Bahkan kita ada dengan berita kan beberapa waktu yang lalu, orang tuanya sudah keadaan lumpuh ya, stroke, misalnya gitu, tidak mau berbuat apa-apa, anaknya malah menuntut warisannya, hartanya, bagianku masih kurang kan itu. Itu perusahaan yang sana kan mestinya milikku, kok dikasihkan sama mas, kok dikasihkan sama kakak, kok dikasihkan sama abang, gak dikasihkan ke aku. Begitu seterusnya, sehingga justru di usia tua kita itu malah semakin sengsara. Kenapa? Terus setiap saat mendengarkan tuntutan anak kita. Yang lebih sengsara lagi, Allah tidak segera mengambil nyawanya. Umurnya jadi panjang. Walaupun sudah tidak berdaya, umurnya jadi panjang. Dengerin anaknya ngomel aja itu kan sudah siksaan yang sangat berat, Mbak Ayu. Saya sampaikan tadi itu, belum mati sudah masuk neraka kan itu. Karena penuh siksaan hidupnya itu. Ya kalau dalam bahasa kasarnya, kalau gitu ya mending mati saja kan itu. Tapi kan gitu ya, kan sudah tidak ada jalan lagi. Seolah-olah begitu. Kenapa? Karena tabungan yang kita berikan pada anak kita di awal-awal dulu itu keliru. Pemberian kita kepada anak itu keliru. Pemberian terbaik pikirannya barang yang mahal, barang yang branded dari luar negeri. Terus kemudian pokoknya bagus, berkilat, berkilau-kilau misalnya begitu. Warnanya juga colorful misalnya begitu. Kalau baju ya fashionable misalnya begitu. Itu bukan. Itu justru di suatu saat nanti akan membuat anak-anak kita sebaliknya. Pemberian yang terbaik adalah mendidik, menjadikan mereka, melatih anak-anak kita ini
memiliki perilaku yang baik. Masya Apa itu perilaku yang baik? Ya tadi itu sopan sama orang tua, Ya. baik sama orang lain, kemudian terhadap barang-barangnya juga tidak serakah, tidak Sembarangan, tamak, ya. dia mudah berterima kasih apapun yang diberikan gitu ya. Maka ya latihannya sejak kecil itu tidak bisa simsalabim karena prosesnya kan panjang ya, prosesnya panjang. Maka dari itu para ayah, wahai para ayah itu, ayo sejak sekarang kita berikan pemberian hadiah terbaik pada anak-anak kita dengan mendidik mereka, melatih mereka untuk memiliki tata krama yang baik. Nanti kalau anaknya sudah seperti itu, gurunya sing disalahno. Ku sekolah gurunya gak lapo-lapo, gak iso ngajari didik. gitu ya. Iya iya. Lalu bagaimana Ustadz Mim ketika ada orang tua itu ingin memberi hadiah, dikala begini, contoh simpelnya diskusinya begini, nanti kalau kamu peringkat 1 ya akan ibu beri hadiah. Nah itu bagaimana Ustadz Mim? Apakah itu juga nanti khawatirnya ada tuntutan ketika nggak jadi juara 1 begitu? Iya, kalau itu untuk memberi apa istilahnya Hadiah iming-iming untuk ya, pemicu semangat ya. untuk pemicu semangat untuk level anak-anak remaja ya masih boleh lah, Oke, masih boleh lah. alhamdulillah. Tetapi apresiasi yang sifatnya emosional, ya, emosi ya, perhatian psikologis ya, atau spiritual itu jauh lebih mengena pada anak-anak kita ketimbang hadiah yang sifatnya materi ya. Tentu ini yang untuk yang lebih besar ya, level SMP SMA itu ya. Tapi kalau masih SD ya lebih baik lah, materi kan anak-anak masih membutuhkan itu ya. Tetapi kalau sudah besar remaja itu apresiasi yang sifatnya psikologis ya, emosi, spiritual itu sosial, sangat perhatian tentunya ya. Itu pemberian kepercayaan lebih diperkuat misalnya itu lebih membentuk kepribadiannya ketimbang ditambahi materi, ditambahi lagi gitu, itu kesannya tidak akan kuat pada anak-anak kita. Tapi masih bisa diperbaiki ya Ustadz Mim, ketika sudah remaja, dari kecilnya udah salah dikasih materi terus, kemudian remaja ini lah kok salah gitu, diperbaiki itu masih bisa ya Ustadz Mim ya? Dalam konteks pendidikan memang selalu ada kesempatan. Selalu ada kesempatan. Jadi tidak ada selama masih hidup gitu ya. Iya. Allah akan memberi hidayah. Dan itu harapan yang tertinggi yang harus selalu kita hidupkan dalam diri kita. Sekalipun misalnya kan ada orang tua yang udah hopeless ya, anakku kayak itu apa-apa, oh jangan khawatir, sekali lagi kita punya Allah kan itu. Maka kita curhatkan kepada Allah, kita bertobat dulu tentunya, kesalahan-kesalahan itu diakoni dulu kan ya. Waduh aku salah memang ya Allah kan itu. Kemudian kita beri mereka ya perbaikan. Ya tentu ya Allah alam, ya Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mengasihi kan. Kalau Allah membukakan hatinya kan bisa saja kan tahu, apa yang sulit kan itu. Kesalahan kita sudah diampuni oleh Allah, anak kita bisa berubah dengan luar biasa ya. Sekali lagi Allah yang maha pengasih, maha penyayang, tidak ada kesulitan untuk membolak-balikkan hati setiap orang. Tetapi sebagai ayah maka kita harus bertanggung jawab ini untuk terus memberikan hadiah-hadiah terbaik pada anak kita berupa pendidikan akhlak, pendidikan tata krama, pendidikan budi pekerti yang terbaik buat anak-anak kita. Masya Allah. Semoga bermanfaat ya. Amin, hadiah terbaik ya kita pagi hari ini. Iya, mari kita semangat mendidik tata krama pada putra-putri kita kawan ya. Iya. Terima kasih Ayah Mim sudah mengingatkan kita anak Ayu. semua. Oh iya. Alhamdulillah saya dianggap anak ya. Dan demikian juga kawan Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu bersama Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.